Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat mendalami lagi ilmu agama, khasnya tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Dan tidak keterlaluan kalau kita katakan bahwa mempelajari nama Allah Al-Asma'ul Husna ini sangat penting. Sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Allah yang begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, perlu disyukuri, perlu ditaati, perlu dipatuhi. Sebagaimana yang kita telah jelaskan di dalam nota pada hari Ahad yang lalu, yaitu berakhlak mulia. Pertama-tama mesti berakhlak kepada Allah. Yang kedua kepada Rasulullah. Baru yang ketiga kepada ibu bapa. Sebagaimana yang Allah jelaskan pada ayat 1 Suratul Akhlaq, atau namanya yang lebih popular Suratul Hujurat. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan janganlah kamu mendahului Rasul-Nya. Nama Allah yang akan kita bahas pada pagi ini, walaupun pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu, adalah nama Allah Al-Hasib. Memahami nama Allah Al-Hasib atau Al-Hasibu, yang artinya maha menghitung. Allah yang maha menghitung. Jika kita benar-benar pahami, insya Allah kita akan jadi orang yang baik. Oleh sebab itu, dengar baik-baik penjelasan tentang nama Allah Al-Hasibu. Pertama sekali, kita perlu hujah, kita perlu dalil adanya nama Allah Al-Hasibu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Ayat 86 surat An-Nisa, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Bila seseorang memberi penghormatan kepadamu, maka jawablah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik atau yang serupa. Sesungguhnya Allah Maha menghitungkan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Hasiba maknanya menghitung. Allah menghitung segala sesuatu. Apakah kebaikan yang kita buat atau kejahatan yang kita buat, semua Allah hitung. Hadirin dan hadirat, ayat inilah sebenarnya ayat yang dijadikan sandaran. Kewajiban menjawab salam. Kewajiban menjawab salam. Bila kamu diberi penghormatan, maka jawablah penghormatan yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila seseorang memberi salam kepadamu, Assalamualaikum, maka jawablah salam itu dengan jawaban yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Bila kamu diberi salam oleh seseorang, Assalamualaikum warahmatullah, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau jawablah dengan jawaban yang serupa. Orang beri salam, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Kalau orang beri salam, Assalamualaikum warahmatullah, jawablah dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Begitulah seterusnya. Ayat inilah yang dijadikan sandaran. Nah, sekarang kita tidak bahas bab salam. Kita akan bahas mengapa Allah disebut hasiba. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu. Okey. Itu tentang dalil. Nah, sekarang makna hasiba. Hasiba maknanya menghitung, mengira. Itu sebabnya ada istilah hisab. Amal kita akan dihisab, dikira, dihitung di akhirat nanti. Cuma dalam bahasa Arab, bentuk hasib adalah sirah mubalaghah, iaitu format menunjukkan bersangat-sangatan perkiraan dari sisi Allah. Kalau kita ada kalkulator, sekian ribu kali sekian sekelip mata kita dapat resultnya melalui kalkulator. Kita kata hebat. Allah lagi hebat. Itu maksudnya. Sangat-sangat hebat. Kemudian perlu juga kita ketahui bahawa hasib juga membawa makna al-kifayah, mencukupi. Allah cukupkan keperluan kita.
Allah cukupkan hajat kita. Kata orang seberang Indonesia, Allah cukupkan kebutuhan kita, keperluan, hajat. Sebabnya di akhirat nanti Allah kata, cukuplah kamu sendiri yang mengira perbuatan kamu. Di akhirat nanti kepada kita akan diserahkan kitab. Dalam kitab itu tertera segala perbuatan dan aktiviti kita selama di dunia. Tulisan di dalam kitab tersebut tidak ada yang luput, walau sedikit. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata kepada manusia, "Iqra kitabak. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba." Baca sendirilah kitabmu itu. Cukuplah kamu sendiri yang menghisap terhadapnya. Baca sendiri. Pernah attend kelas, pernah salat pada awal waktu, pernah buat tahajud, witir, pernah ini, pernah itu, juga pernah berzina, minum arak, berjudi, semuanya tertera. Lebih-lebih lagi terhadap orang yang melakukan dosa tidak mau tobat. Tertera semuanya. Allah kata, baca kitabmu. Cukuplah. Diri kamu sendirilah yang mengiranya, yang menghitungnya. Okey. Jadi hisab sudah jadi bahasa Malaysia, Indonesia. Ada pelajaran kalau di Indonesia namanya berhisab. Mungkin di Malaysia dipanggil dengan matematik. Maknanya menghitung, berhitung. Itu sebabnya ada istilah muhasabah. Hitung apa yang diri ini telah lakukan dalam hidup. Dan dia termasuk salah satu perkara yang kita perlu fokus jika ingin jadi muslim-muslimat yang baik, sempena masuk tahun baru. Itu nanti akan kita bahas pada pelajaran yang ketujuh. Muhasabah diri. Reevaluasi. Okey. Sekarang kita ingin tahu jenis-jenis al-hasbu. Hisab itu nama Allah atau hasib. Hasibun atau hasibun itu nama yang maha menghitung. Al-hasbu pula yang diambil dari nama al-hasib itu adalah sifat. Allah maha menghitung. Sifat Allah. Nah, bila ditanya ada berapa jenis Pak Ustaz? Al-hasbu itu 3. Ini yang Ustaz katakan, fahami betul-betul. Setelah faham, kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan jadi orang yang baik. Sebagaimana kata Umar ibn Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah di akhirat nanti.
Ada 3 jenis al-hasbu. Pertama dengan makna al-kifayah. Al-kifayah dengan makna mencukupi. Mencukupi segala hajat. Itu sebabnya orang Arab kalau dia menyuruh supaya nasi sudah cukup, jangan ditambah lagi. Yakfi. Yakfi maknanya cukup. Enough. Yakfi. Pertama sekali jenis dari jenis-jenis al-hasbu adalah al-kifayah. Al-kifayah maknanya mencukupi. Siapa dia yang mencukupi? Allah. Allah mencukupi segala keperluan hamba-hambanya. Sama ada dari kalangan insan atau malaikat atau jin atau binatang atau tumbuh-tumbuhan, Allah yang mencukupi segala keperluan mereka. Segala yang mereka hajatkan untuk survival, untuk terus hidup. Tanam-tanaman diberinya air supaya subur. Binatang diberinya makanan, minuman dengan bermacam-macam makanan. Setiap binatang berbeza makanannya dengan binatang yang lain. Manusia begitu juga jin. Segala keperluan mereka yang mencukupinya adalah Allah. Itu makna pertama al-hasbu dengan makna al-kifayah. Dan kifayah ini pula, makna yang pertama ini, ada 2 jenis. Kifayah ammah dan kifayah khasah. Kifayah ammah yaitu Allah mencukupi segala makhluknya. Tak kira dia orang Islam ke atau dia orang kafir. Tak kira dia orang yang taat atau dia orang yang banyak berbuat maksiat. Allah cukupkan. Allah beri makan bukan hanya kepada orang Islam. Orang kafir juga dapat makan. Allah beri oksigen untuk membolehkan kita terus hidup, bukan hanya kepada orang Islam. Malah lebih dari itu, Allah halang daripada bencana. Cukuplah Allah sebagai pelindung daripada musibah. Itu termasuk ke dalam kifayah ammah. Karena Allah juga cukupkan segala sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu terhindar dari musibah. Bukan hanya kepada orang Islam. Orang kafir kadang-kadang lebih sehat jasmaninya. Karena dia jogging, karena dia makan suplemen, karena dia jaga kesehatan. Bukan hanya orang Islam. Itu maknanya Allah cukupkan bagi mereka sebab-sebab untuk terhindar dari malapetaka. Cuma ada satu lagi kifayah khasah. Kifayah khasah yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa mencukupi khas hamba-hambanya yang mengesakannya saja dengan ikhlas. Beribadat hanya kepadanya. Kifayah jenis khas ini membawa maksud Allah tolong.
orang-orang yang beriman. Itu kifayah khasah. Lebih-lebih lagi orang yang beriman mentauhidkan Allah, ikhlas kepada Allah. Pada masa yang sama pula ikut cara Rasulullah. Allah akan cukupkan dia. Dan Allah akan menghalang dia dari segala perkara yang dibenci. Itu sebabnya bila hendak keluar rumah baca doa ini. Niscaya Allah akan selamatkan kamu pergi hingga balik. Bila hendak makan baca bismillah. Sehingga syaitan tidak boleh makan bersama kamu. Habis salat, habis makan baca alhamdulillah. Itu semua adalah kifayah khasah. Bila kamu salat, puasa, zakat, haji, Allah dorong attend kelas. Sebagaimana janji Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin attend kelas, majlis agama, dia rajin. Niscaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Ketika meniti siratal mustaqim, Allah hindarkan dia daripada terjatuh. Dan bila terjatuh, ketika meniti siratal mustaqim, neraka menunggu di bawah. Pak Ustaz, siapa yang akan dapat pemberian atau anugerah itu? Apa namanya? Kifayah ammah atau khasah? Jawabnya khasah. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat kifayah khasah, yaitu anugerah khusus daripada Allah agar kita layak masuk syurga dan pada masa yang sama terhindar dari azab api neraka dan azab kubur. Ketika akan mengakhiri salatmu, selesai tahiyat akhir, minta kepada Allah 4 perkara. Azab kubur, agar dilindungi dari azab neraka, agar dilindungi dari fitnah hidup dan mati, dan lain-lain. Itu semuanya dipanggil dengan kifayah khasah. Lebih-lebih lagi kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Serah diri hanya kepada Allah. Tawakal dengan makna dia berusaha, tapi dia yakin hanya Allah saja yang boleh tolong dia. Niscaya Allah akan cukup keperluan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hanya Allah saja yang boleh mencukupkan keperluan kita. Asalkan kita berbuat baik. Ada saja orang yang tolong. Ada saja orang yang anugerah kita. Mengapa ada orang yang anugerah kita sesuatu? Karena kita telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ajarannya, Quran dan sunnah Nabi. Orang bertanya ada muskilah, jawab dengan dalil-dalil yang kamu ketahui. Jangan marahi. Niscaya Allah akan cukupkan keperluan kita. Bila kita sakit, ada saja pertolongan dari orang-orang tertentu. Siapa yang gerakkan orang itu?
sampai kirim moringa, kirim kapsul habbatus sauda, kirim syal. Kebetulan dia balik daripada Nepal. Siapa? Mengapa orang itu? Karena kita tolong agama Allah, orang tersebut dapat manfaat, digerakkan oleh Allah. Kirim sesuatu kepada orang yang telah menolongnya. Nah, ini dia yang dimaksudkan dengan Allah cukupkan keperluannya. Kita bila berbuat baik, jangan terlalu mengharap dari orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita bila berbuat baik kepada seseorang, jangan terlalu mengharap kepada orang yang kita telah buat baik agar balas budi. Itu tak ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas. Apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat tidak berbunyi, berbuat baiklah kamu kepada seseorang yang telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah kepada B yang telah berbuat baik kepada kamu, wahai A. Bukan. Allah tak sebut begitu. Berbuat baiklah kamu kepada A. Maaf, wahai A. Berbuat baiklah kepada B, C, D, X, Y, Z. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Oleh sebab itu, pahami baik-baik konsep ini, prinsip ini. Berbuat baik saja. Orang balas ke kebaikan, orang tidak balas, jangan dipertanya. Memanglah, bila kita berbuat baik kepada seseorang, tidak wajar kalau tidak berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Namun demikian, bukan itu yang kita harapkan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi." Allah akan tolong hambanya selagi hambanya itu suka tolong orang lain. Ini jaminan daripada Allah. Kita berbuat baik saja kepada sesiapa. Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikan kita. Allah yang ketukkan hati B, C, D supaya tolong kita. Itu prinsip dalam hidup kalau ingin mendapat kecukupan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang serahkan dirinya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ustaz nak buat contoh. Nabi Ibrahim ketika akan dilempar oleh raja zalim di zamannya, Namrud, akan dilempar dalam api. Datang malaikat. "Hai Ibrahim, sebentar lagi kamu akan dilempar oleh Namrud ke dalam api. Kamu minta tolong. Kamu minta aku tolong ke?"
Kata Ibrahim, tidak. Aku hanya akan minta tolong kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim pun membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Begitu dilempar ke dalam api, Allah perintahkan api supaya padam. Bukan. Allah perintahkan api supaya sejuk. Semua kita tahu ayat itu. Ya nar, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah kamu, sejuklah kamu, dan selamatkan Ibrahim. Ibrahim berjalan dalam api, tak terbakar. Tuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dikejar oleh orang-orang Quraisy untuk dibunuh. Musyrikin. Nabi pergi sambil membaca zikir yang sama. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kisah itu Ustaz ceritakan di dalam buku ini. Okey. Yang kedua, kalau tadi al-hasbu dengan makna al-kifayah, mencukupi. Dan mencukupi terbagi dua, kifayah ammah dan kifayah khasah. Dan yang kedua, al-hasbu dengan makna membuat perkiraan. Maksudnya di sini, kita andai kata telah berbuat baik, kita sebenarnya tak perlu hitung kebaikan yang telah kita buat. Allah Subhanahu wa taala tak pernah silap dalam menghitung. Sama ada kebaikan kita atau kejahatan kita. Itu sebabnya tadi timbul ayat, cukuplah kamu sendiri yang akan hitung apa yang tertera di dalam kitab catatan amalanmu itu. Semuanya tertulis. Itu sebabnya kata para ulama, yang sebaiknya kita hitung itu kejahatan kita. Supaya dengan banyak memikirkan dan menghitung kejahatan yang telah kita buat, akan mendorong kita untuk segera tobat. Bukan sebaliknya. Kejahatan tak diingat, kebaikan saja yang diingat. Malah itu boleh mendorong kita untuk riya. Dan bila riya, hancur, musnah amal baik kita. Makna yang ketiga, al-hasbu dengan makna bahawa anugerah Allah kepada makhluknya tiada terhingga dan tidak mampu dikira dan tidak mampu dihitung. Ini makna ketiga al-hasbu. Menghitung. Jadi ada 3 jenis-jenis al-hasbu. Al-hasbu dengan makna al-kifayah, mencukupi. Itu pula terbagi 2. Kifayah ammah, kifayah khasah. Bagaimana telah dijelaskan. Jenis al-hasbu yang kedua, yaitu dengan membuat perkiraan. Allah kira segala amal perbuatan kita sama ada yang baik atau yang buruk. Allah tak pernah silap. Dan yang ketiga,
anugerah daripada Allah tak dapat kita hitung jumlah dan bilangannya. Tak mampu kita menghitung. Walaupun kita ingin menghitung, tak akan mampu. Cuma kita perlu ingat, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada hamba-hambanya kebaikan-kebaikan asal memenuhi dua syarat, yaitu iman dan takwa, yang kita sebut dengan kifayah khasah tadi. Allah berjanji dalam surat Yunus ayat 62-63, Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, nikmat Allah itu untuk wali-wali Allah. Mereka tidak perlu takut dan tak perlu bersedih hati. Siapa wali-wali Allah yang garanti akan mendapat pertolongan Allah di dunia? Lebih-lebih lagi di alam barzakh dan di alam akhirat. Mereka yang mempunyai dua sifat. Tertera dalam ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena mereka dulu di dunia beriman, dan yang kedua bertakwa. Takwa dengan makna buat suruhan, jauhi larangan Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, berikut ini pula tentang kehebatan Al-Hasbu. Kehebatan nama Allah Al-Hasib. Kita dah jelaskan tadi. Keyakinan kita bahawa Allah saja yang mampu menolong kita, tidak yang lain. Coba dengar baik-baik ya. Terdapat kesalahfahaman dari kalangan masyarakat Islam terhadap firman Allah berikut. Ustaz bacakan ayatnya. Ali Imran 173. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepadanya ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Dikatakan bahawa ayat ini turun sempena musyrikin yang menang dalam perang Uhud, mengalahkan pihak Nabi. Bukan Badar ya. Dalam Badar, Nabi dan umat Islam menang. Setahun kemudian atau setahun setengah kemudian perang Uhud, musyrikin Mekah mendapat kemenangan. Mereka balik ke Mekah. Di pertengahan jalan balik, mereka teringat, mengapa kita tidak habisi
musnahkan Muhammad dan pengikut-pengikutnya sama sekali. Lalu mereka balik lagi. Begitu dapat berita mereka akan balik lagi, ada orang yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad, mereka akan datang lagi, akan menyerang kamu. Takutlah kepada mereka. Coba dengar apa jawaban Nabi dan orang-orang yang beriman. Perkataan mereka takutlah kepada musyrikin itu membuat semakin kuat iman mereka. Dan mereka tidak takut. Dan dengan pertolongan Allah, akhirnya musyrikin tak jadi untuk menyerang Nabi Muhammad buat kali berikutnya. Nabi hanya menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Akhirnya ditolong oleh Allah dalam bentuk Allah tawarkan hati orang-orang musyrikin sehingga tidak jadi menyerang. Itu sebabnya di sini kita katakan ada dua pengajaran dalam ayat ini yang Ustaz dah sebutkan tadi. Perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan inilah yang diucap oleh Nabi Ibrahim ketika beliau akan dilempar dalam api oleh Raja Namrud. Dan ucapan inilah yang diucap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam akan diserang oleh kafir musyrikin. Itu sebabnya kita umat Islam dibolehkan mengamalkan doa yang sama apabila dalam keadaan kritikal. Ada orang yang akan menzalimi kita, baca. InsyaAllah Allah akan lindungi kita dari kezaliman orang tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Cukuplah Allah. Dan Allah akan tolong. Sebagaimana Allah tolong Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah boleh, hasbiyallah juga boleh. Hasbuna itu cukuplah Allah menolong kami. Hasbiyallah cukuplah Allah menolong aku. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Banyak penjelasan tentang ini, sila baca. Nah sekarang setelah 45 minit kita jelaskan makna Al-Hasib. Pertama dalil dari Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Ada dalil. Yang kedua jenis Al-Hasbu dengan makna Al-Kifayah. Allah mencukupi. Yang kedua dengan makna membuat perkiraan. Yang ketiga dengan maksud pemberian Allah tak dapat dihitung bilangannya. Nah sekarang apa kesan pada diri kita Pak Ustaz? Kesan positif. Bila kita sudah faham makna nama Allah Al-Hasib. Di sini Ustaz tulis ada 3 sifat positif yang memberi kesan kepada diri kita agar jadi muslimat yang baik. Apa dia kesan Pak Ustaz? Pertama sekali, dia akan menjadi mukminat, muslimat
yang senantiasa akan mengawal dirinya dari segala urusannya. Dalam segala urusannya dia senantiasa kawal dirinya, pantau dirinya. Bahasa yang lebih popular, muhasabah diri. Sama ada dalam pertuturannya, jangan cakap kasar, jangan bohong, jangan mengumpat, jangan memfitnah. Begitu juga perbuatan-perbuatannya. Dia senantiasa akan kawal. Suruhan-suruhan Allah dibuat, larangan-larangan Allah dijauhi. Bukan hanya itu. Bukan hanya ucapannya dia akan kawal, perbuatan tindak tanduknya, sikapnya dia akan kawal, juga dia akan kawal niatnya. Jangan sampai riya. Sebab kesemuanya itu boleh menghancurkan amalannya. Jangan sum'ah. Jangan suka menceritakan kebaikan pada orang lain. Itu namanya sum'ah. Berapa banyak salat sunat tahajud yang kita buat, salat witir, puasa bulan Rajab, berapa banyak kita telah buat. Kita ceritakan pada orang lain. Itu namanya sum'ah. Memperdengarkan kebaikan pada orang lain. Orang yang faham nama Allah Al-Hasib, dia tidak akan sum'ah. Dia tidak akan riak, dia tidak akan memperlihatkan. Sum'ah memperdengarkan ke telinga orang lain kebaikan yang dia buat. Itu sum'ah, dari kata sama'. Riak pula diperlihatkannya, dari kata ru'yah. Kalau ibadat sendiri-sendiri, kadang-kadang tidak tumak nina, cincai-cincai. Tapi bila beribadat di khalayak ramai, oh bukan main khusyuknya. Itu namanya riak. Orang yang faham nama Allah Al-Hasib, dia akan kawal dirinya. Jangan buat macam itu. Dia tidak akan buat. Terhadap kebaikan yang telah dia buat, semuanya dicatat oleh malaikat kanan. Segala kejahatan yang dia buat telah dicatat oleh malaikat sebelah kiri. Raqib dan Atid. Malah lebih daripada itu, tak pernah luput daripada pengetahuan Allah. Untuk apa kita hitung-hitung? Malah kata para ulama yang perlu dihitung itu kejahatan. Ini tidak kebaikan saja, tapi kejahatan tidak dihitung. Sehingga tidak terdorong untuk tobat. Itu kesan yang pertama. Bila kita faham nama Allah Al-Hasib. Nah, yang kedua, dengan mengetahui benar-benar nama Allah Al-Hasib, jiwanya akan tenang. Tak payahlah beritahu kepada orang. Allah kan Maha tahu. Jam berapa kita bangun pagi untuk tahajud dan witir. Allah kan Maha tahu. Kita puasa ke atau tidak. Allah kan Maha tahu berapa infak, sedekah, wakaf yang telah kita berikan. Walaupun tidak dicatat di papan putih di masjid.
jiwanya akan tenang. Apa sebab? Dia akan senantiasa merasa tenang dan tenteram serta yakin dengan balasan Allah. Mutmainnah, jiwanya akan tenang. Ini di antara rahasianya mengapa orang-orang yang beriman itu dia tenang saja walaupun dia dicaci, walaupun dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Dia yakin apa yang dia sampaikan itu ada ayat Quran, ada hadis Nabi. Tapi dicemuh oleh orang. Tidak diizinkan untuk memberi ceramah di khalayak ramai, khasnya di tempat-tempat tertentu. Jiwanya tenang saja. Kita kan ada online. Kita ada Zoom. Sampai juga. Oh, tak boleh berceramah. Kita kan boleh tulis dalam bentuk buku, kitab. Dapat pahala juga. Itu maksudnya jiwanya akan tenang. Karena apa? Karena Allah Maha menghitung. Semua Allah hitung. Sehingga dia apabila mati, semuanya tercatat di dalam buku catatan. Kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan. Itu yang membuat jiwanya menjadi tenang. Nah, yang terakhir. Yang terakhir, kesan positifnya kepada diri orang tersebut. Tawakalnya akan tinggi. Tawakalnya akan tinggi. Serah dirinya kepada Allah itu tinggi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-47 atau 48 dari surat Al-Ahzab. Rasanya 48 dari surat Al-Ahzab. Yaitu perintah Allah agar Nabi Muhammad bertawakal. Apa kata Allah kepada Nabi? Yang sebenarnya menjadi pengajaran juga kepada para pendakwah lainnya. Para penyebar kebenaran lainnya dari kalangan umatnya. Ambil manfaat ayat itu. Walaupun pada asalnya itu adalah nasihat Allah kepada Nabi Muhammad pada asalnya, tapi itu juga adalah nasihat Allah kepada semua pendakwah kepada kebenaran. Apa kata Allah? Wala tutil kafirin wal munafiqin wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi hasiba. Coba Ustaz pastikan ayatnya supaya jangan keliru. Hadirin dan hadirat. Surat Al-Ahzab. Yes. Surat Al-Ahzab ayat 48. Al-Ahzab
Okey. 48. Supaya mendapat kepastian, apa kata Allah? Betul, 48, ya. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Hei Muhammad, jangan kamu patuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kamu patuhi, jangan kamu turuti, jangan kamu taati dua jenis insan. Kafirin, orang kafir, wal munafiqin, orang munafik. Kafirin non-muslim, jangan patuhi. Munafiqin, orang Islam. Di luarnya Islam, mengucap dua kalimat syahadat, salat, puasa, naik haji, umrah. Tapi dalam hatinya benci pada Islam. Itu munafiqin. Ingin penjelasan lanjut, jangan lupa pelajaran esok. Hari Khamis, esok, kuliah duha, manusia pembahagian manusia berdasarkan hati. Pembahagian manusia berdasarkan hati ada 3. Ada manusia yang hatinya hidup dan sehat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Ada golongan kafir dan ada golongan munafikin. Mudah-mudahan kita termasuk jenis yang pertama. Zahir batin sama. Beriman pada Allah, taat pada Allah. Zahir batin. Kafir, ingkar pada Allah, zahir dan batin. Munafik, zahirnya macam orang Islam, tapi batinnya macam orang kafir. Allah Subhanahu wa taala larang Nabi Muhammad, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kamu patuhi, hai Muhammad, orang kafir, maknanya non-muslim, wal munafiqin, orang Islam yang pura-pura Islam di luarnya tapi dalam hati tak suka dengan Islam. Yang dikatakan orang yang hatinya berpenyakit. Lalu apa kata Allah? Wada' adzahum. Jangan kamu peduli, wahai Muhammad, gangguan-gangguan mereka. Jadi kita sebagai pendakwah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, jangan takut pada orang kafir. Juga jangan takut pada orang munafik yang melarang kamu menyampaikan kebenaran. Jangan kamu peduli cemohan mereka. Kamu dicemoh, dicaci, menyampaikan ajaran sesat, dan semua kita tahu. Tapi pada masa yang sama, apa kata Allah pada penghujung ayat? Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Buat salat tahajud, buat salat witir, buat salat duha, buat salat sunat rawatib, puasa Senin Kamis, hari-hari putih, puasa, infak, sedekah, sampaikan kebenaran, tawakal hanya kepada Allah.
Nah, hadirin dan hadirat, coba. Seseorang yang betul-betul memahami nama Allah Al-Hasib, pasti dia tidak akan takut menyampaikan kebenaran. Walau orang halang macam mana pun. Tak dapat cara ini, cara ini. Tak dapat cara ini, cara ini. Tak dapat cara ini, cara ini. Diharap para jemaah sekalian, terutama pendatang baru dalam grup Al-Furqan atau Tafaqquh Fiddin atau Uday, mendapat manfaat. Kita semua dapat manfaat dengan pelajaran Al-Asma'ul Husna. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini